Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sektor 2 Ponorogo ingin melakukan wawancara mengenai manajerial perkuliahan mahasiswa PGSD. Di sini kita memiliki narasumber yang luar biasa, yaitu Teh Rosi. Untuk pertanyaan pertama, apa sih alasan Teteh masuk ke jurusan PGSD ini? Alasan aku masuk jurusan PGSD karena pilihan ibu. Ya, disaranin sama ibu karena awalnya tuh aku juga nggak kepikiran gitu, belum tahu gitu mau masuk jurusan apa. Cuman ada minat di Ilkom lah, ilmu komunikasi. Cuman aku tahu persaingannya ketat banget, dan ibu juga bilang PGSD juga bagus kayak perempuan friendly gitu. Kalau misalkan nanti kita nikah gitu, punya anak, kita masih bisa ngurusin rumah tangga. Terus kalau misalkan ada waktu luang, kita masih bisa kerja dari rumah gitu, kayak berjualan seperti itu, karena perempuan friendly gitu. Tadi kan katanya pilih PGSD kan pilihan ibu kan. Terus pas diterima bagaimana sih pas Teteh? Karena tetap senang banget, bersyukur luar biasa karena masuk ke PTN. Terus PGSD kan, PGSD paling bagus UPI itu di Purwakarta ya. Kayak bangga sih sama diri sendiri karena sekamda-kamdanya tuh tetap ada perjuangan kayak gitu. Ya bangga sama diri sendiri, terharu melalui begitu banyak proses buat bisa masuk ke sini. Itu menjawab pertanyaan ketiga sih, kayak aku lewat jalur SNBT, aku keterima SNBP juga, cuman nggak lolos. Terus aku SNBT nggak mempersiapkan diri gitu, aku nggak tahu bakal nggak diterima di SNBP karena udah yakin banget. Terus apalagi baru gitu ya, ujiannya tuh nggak pernah diajarin di sekolah, kayak apa sih waktu itu bahasa MTK-nya gitu. Jadi itu juga pas SNBT mau masuk ke sini, salah satu titik terendah dalam hidup karena di tahap, bisa dibilang sampai ke tahap stres banget, depresi banget, tapi alhamdulillah banget kita terbayarkan dengan masuk ke UPI PGSD, UPI Purwakarta, jurusan PGSD. Jadi bangga, terharu, senang, bersyukur, campur aduk. Luar biasa sekali ya perjalanan Teteh Rosi langsung dunia PGSD ini. Pas kalian juga awal masuk PGSD gimana? Kayak ya kamda lagi gitu nggak? Enggak. Oh, emang niat. Alhamdulillah. Pertanyaan lanjut. Sekarang Teteh di organisasi apa dan jabatan apa yang sedang dijabat di organisasi tersebut? Aku lagi ikut himpunan mahasiswa PGSD dengan jabatan anggota departemen internal yang suka jawabin kalian di grup. Apa kegiatan yang Teteh ikuti itu membantu Teteh dalam mengembangkan keterampilan menambahkan keterampilan atau menambah wawasan Teteh gitu? Iya, kan di organisasi banyak ini ya, apa sih, kayak kepanitiaan kayak gitu. Setiap kepanitiaan udah hampir semua yang aku cobain, jadi membuka ini ilmu baru gitu. Oh ternyata di logistik tuh kerjanya kayak gini, di humas harus sering-sering ketemu sama orang penting buat ngubungin, kalau sekretaris harus bagian persuratan dan lain-lain gitu, yang sebelumnya aku nggak tahu jadi tahu dengan mengikuti banyak kegiatan. Terus selain ilmu baru, aku juga dapat pengalaman dan relasi yang biasanya tahu muka tapi nggak tahu nama.
Tapi karena ikut kegiatan-kegiatan tersebut jadi nyapa gitu, jadi follow-followan, jadi temenan, jadi ngobrol, jadi nggak kelihatan kuper gitu di sini gitu. Jadi bisa dibilang cukup banyak, kayak satu angkatan walaupun beda prodi saling kenal gitu. Bagaimana sih cara Teteh membagi waktu antara perkuliahan dan organisasi yang Teteh sedang jalankan? Cara bagi waktunya dengan tetap memprioritaskan perkuliahan gitu. Kayak dibagi berapa persen, misalkan kuliah 60%, organisasi 20%, kehidupan pribadi 20%, kayak gitu. Kayak aku selalu mengutamakan kerjain tugas perkuliahan dulu gitu, selesain, terus organisasi menyusul kayak gitu. Apa sih yang sering Teteh hadapi, terus kayak gimana caranya manajemen waktu selama di perkuliahan ini? Tantangan terbesar selama perkuliahan itu adalah melawan rasa malas. Kayak udah tahu ada tugas tapi masih ditunda-tunda gitu. Dan cara aku memanagenya adalah dengan bikin to-do list. Kayak bikin to-do list biar aku tahu apa yang harus selanjutnya aku kerjain, dan kerjain yang deadline-nya paling dekat. Terus sama di Google Calendar juga, kalau misalkan ada acara-acara besar atau kayak misalkan rapat divisi, terus nanti ada muka aku, nanti ada mabing, itu aku tulis di Google Calendar gitu, biar aku tahu oh nanti ada ini. Nggak tiba-tiba apa nih gitu kan. Terus tadi tentuin skala prioritas, apa dulu yang dikerjain, apa dulu yang diutamain, dan itu jangan menunda-nunda, jangan procrastinate gitu. Kalau misalkan tahu deadline-nya dikit lagi, terus ada waktu luang di sela-sela matkul, kerjain aja gitu. Dan waktu luang itu juga lumayan penting ya, selain makan. Misalkan nanti ada presentasi gitu, dicek lagi, didiskusin lagi sama teman sekelompoknya, dan jangan lupa afirmasi positif ke diri sendiri dengan nyari circle yang positif gitu, yang bisa nyemangatin terus gitu, dan juga sering-sering ngehubungin orang tua. Nah Teh, pertanyaan selanjutnya, di program studi PGSD ini mata kuliah apa sih yang paling Teteh sukai? Program studi apa yang paling sukai? Mata kuliah. Ya, mata kuliah PGSD yang aku paling suka itu bahasa Inggris sih. Karena aku emang minat di situ. Tapi kalau yang ke PGSD-an banget, mungkin aku suka pedagogi. Itu ada di semester 2 kemarin. Itu kayak belajar tentang lebih dalam tentang anak-anak, kayak cara belajar masing-masing anak tuh berbeda. Ada yang lebih visual, ada yang lebih auditori gitu. Terus kalau semester ini yang aku paling suka itu kayak tentang IPA gitu. Kita banyak prakteknya, bikin tanaman, tanaman hidroponik, nanti ada eco printing. Itu aku suka sih yang praktek keluar kelas, jadi nggak teori mulu gitu kan, bosan di dalam kelas. Ini Teteh, apa Teteh ada tips untuk memahami materi di jurusan PGSD? Kenapa? Apa Teteh ada tips untuk memahami materi di jurusan PGSD? Tipsnya adalah banyak-banyak diskusi sama nanya ke cutting. Sama deketin dosen juga, kayak misalkan dengan jadi PJ kayak gitu. Jadi kita ilmunya nggak cuma dari buku atau dari internet aja, tapi langsung dari orang yang berpengalaman kayak gitu. Oke, jadi apa yang ingin Teteh sampaikan buat mahasiswa PGSD yang baru mulai kuliah saat ini? Apa yang aku ingin sampaikan? Selalu ingat
selalu ingat apa tujuan kalian masuk ke sini. Terus semangat, klise banget ya. Terus cari tahu tujuan kalian masuk ke sini, dan terus banyakin pengalaman, banyakin cari kegiatan. Jangan jadi mahasiswa kupu-kupu gitu. Karena sayang banget masa muda kalian, apalagi yang ada di perkuliahan belum tentu ada di luar atau ada di SMA SMP kemarin kayak gitu. Jadi banyak-banyak manfaatin sarana prasarana dan segala yang ada di UPI. Kesimpulan yang bisa kami ambil dari pematerian Teh Rosi ini adalah meskipun banyak kegiatan di luar kampus maupun di dalam kampus, kalau kita bisa memanajemen waktu dengan baik, segala hal yang akan kita lakukan itu akan terlaksanakan dengan baik. Mungkin cukup segini saja wawancara dari kelompok kami. Terima kasih untuk narasumber kami, Teh Rosi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.